Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, hari ini juga masuk semua ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bersemangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat kita kemarin mempelajari mengenai apa? Silakan angkat tangannya. Benar sekali, jadi kita kemarin mempelajari mengenai teks berita. Nah, hari ini kita sudah berpindah materi anak-anak. Jadi hari ini kita akan mempelajari KD 3.3 dan juga 4.3. Nah, KD 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan juga didengar. Sedangkan KD 4.3 yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Anak-anak, jadi kita akan mempelajari materi mengenai teks iklan, teks slogan, dan juga teks poster. Jadi ada 3 teks ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mampu memahami pengertian teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Yang kedua, mengidentifikasi isi dan unsur yang terdapat pada teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Yang ketiga, membedakan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Yang keempat yaitu menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Yang kelima yaitu mempresentasikan isi teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, hari ini kita akan melakukan pembelajaran melalui diskusi kelompok dan juga tanya jawab, serta kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Tentu sudah ya. Nah, anak-anak pasti sering bertanya-tanya nih, untuk apa sih kita belajar mengenai teks iklan, slogan, dan juga teks poster? Jadi, manfaat mengenai teks iklan, slogan, dan juga teks poster yang pertama yaitu agar kita mampu memahami dari teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Yang selanjutnya yaitu kita mampu memproduksi teks iklan, slogan, dan juga teks poster sesuai dengan kaidah atau ketentuannya. Oke, jadi sudah paham ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, sebelumnya, mari kita simak video berikut ini.ไหวไหม หนูไม่อยากอยู่แล้วพี่ หนูอยากตายอ่ะ อยากตายเหรอใจเย็นใจเย็น มันทิ้งหนูไปมีคนอื่นแล้วอ่ะ โอ้ใครอ่ะ พี่เต๋อ โอ้เหรอ อยากตายให้มันเสียใจอ่ะ หนูคิดว่าพี่เต๋อจะเสียใจสักกี่นาทีอ่ะให้เต็มที่เลย15หลังจากนั้นมันก็ไปจับโปเกมอนต่อตอนเย็นมันก็ไปดูหนังกับเพื่อนมันรุ่งขึ้นมันก็ไปเตะบอลมันก็ไปเรียนกวดวิชาแล้วมันก็ลืมเราไปแม่เลี้ยงเรามา15ปีแล้วเนี่ยเราจะแลกกับ15นาทีกับผู้ชายคนนี้เหรอก็หนูรักเขาอ่ะ โอ้แล้วรู้ได้ไงเขารักเราแต่เมื่อวานอ่ะเขายังพาหนูไปกินข้าวอยู่เลยนะโอ้เหรอกินข้าวนั่นก็คือรักแล้วเนาะพาหนูไปกินข้าวนี่มันต้องรักหนูมากเลยนะแล้วพ่อแม่เรานี่พาเรากินข้าวมาตั้งกี่ปีนี่เขาต้องรักเรามากกว่าแง่ๆเลยนะแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงอ่ะนะอ่านก่อนอะไรอยู่อยากตายนักเนี่ย100อย่างที่เราควรทำก่อนตายเคยคิดอยากจะพาครอบครัวไหมพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่เคยคิดจะพาท่านไปต่างประเทศไหมพาพ่อแม่ไปกินของอะไรอร่อยเนี่ยเป็น100อย่างเลยเนี่ยสิ่งหน้าทำ100อย่างเลยนะสมมติใน100อย่างเนี่ยหน้าทำไปหมดเลยเนี่ยดูนะหายแวบ
อดเลย โดดลงไปอดชีวิตไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลย อ่ะ อยู่กับลมหายใจซะหน่อย รู้ไหมชีวิตที่มีค่าคืออะไร ชีวิตที่มีค่าก็คือ ชีวิตที่มีประโยชน์กับคนอื่น Peppermint Fill อะไรกินไหมไปทางนี้หรือไปทางนี้ ทางนู้นนี่ Anak-anak, video tersebut merupakan salah satu contoh dari teks iklan. Jadi, video yang kita lihat tadi merupakan suatu usaha dari perusahaan untuk membujuk khalayak ramai agar tertarik pada produk dan jasa yang ditawarkan. Dari situ, apakah anak-anak tahu pengertian dari teks iklan? Jadi, teks iklan merupakan teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Kita sudah sering lihat ya teks iklan ini dan kita juga sebelumnya sudah tidak asing dengan teks iklan ini. Oke, yang kedua yaitu kita akan mempelajari teks slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Anak-anak, contoh dari slogan misalnya yaitu sekolahku hijau, sekolahku sehat. Maksudnya dari slogan tersebut yaitu sekolah yang memiliki tanaman atau tumbuhan tentunya akan lebih sehat dibandingkan sekolah yang tidak memiliki tanaman atau tumbuhan karena tanaman sendiri berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Seperti itu ya. Nah, anak-anak sudah paham ya materi mengenai teks slogan? Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke teks poster. Teks poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Misalnya seperti ini nih, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Nah, dari poster tersebut kita tahu bahwa kalau kita mencoba untuk merawat bumi kita dengan cara menanam pohon, maka kita akan menjaga bumi kita. Nah, sudah paham ya anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, belum ada yang bertanya ya. Maka dari itu, kita akan membuat kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok Pramudia, yang kedua itu ada kelompok Hairil Anwar, yang ketiga ada kelompok Taufik Ismail, dan yang keempat ada kelompok Ahmad Tohari, dan yang terakhir yaitu ada kelompok Andrea Hirata. Masing-masing ketua kelompok silakan mengambil teks LKPD-nya karena kalian akan mendiskusikan teks LKPD. Selain mendiskusikan teks LKPD, Ibu juga meminta agar kalian membuat slogan kelompok kalian. Tentunya agar kalian semakin bersemangat dan tentunya semakin antusias dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk melakukan diskusi bersama teman-teman kalian. Baik, sudah cukup ya diskusinya. Selanjutnya yaitu silakan kalian presentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Silakan kepada kelompok Pramudia untuk maju terlebih dahulu. Ya, luar biasa sekali ya kelompok Pramudia tadi sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Pramudia? Silakan kelompok Hairil. Ya, luar biasa sekali tanggapan dari kelompok Hairil. Jadi benar ya, tadi makna atau isi yang disampaikan dari kelompok Hairil tadi kelompok Pramudia ada beberapa kekeliruan seperti itu. Baik, tetap bersemangat. Nah, silakan selanjutnya yaitu kelompok Hairil. Ya, kelompok Hairil juga luar biasa sekali ya. Tadi sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, silakan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, kelompok Andrea Hirata akan memberikan tanggapan. Silakan kelompok Andrea Hirata.
Oke, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh kelompok Andrea Hirata. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kelompok selanjutnya, yaitu ke kelompok Taufik Ismail. Kelompok Taufik Ismail, silakan. Ya, luar biasa sekali ya kelompok Taufik Ismail. Nah, silakan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok Taufik Ismail. Ya, kelompok Ahmad Tohari ya akan memberikan tanggapan. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh kelompok Ahmad Tohari. Tadi juga ada beberapa kekeliruan dan tadi sudah disampaikan oleh kelompok Ahmad Tohari. Nah, sekarang selanjutnya yaitu silakan kelompok Ahmad Tohari nih akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompoknya. Ya, luar biasa sekali kelompok Ahmad Tohari ya, tadi sudah mempresentasikan. Dan juga kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Oke, benar sekali. Jadi kelompok Ahmad Tohari ya tadi sudah hampir sempurna dan juga sudah benar. Untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kelompok Andrea Hirata. Nah, kelompok Andrea Hirata ini merupakan kelompok yang terakhir. Semoga kalian tidak kalah dengan kelompok yang lainnya. Silakan kelompok Andrea Hirata. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok Andrea Hirata. Jadi kita semuanya tadi sudah mempresentasikan dan juga kita sudah menanggapi. Nah, sekarang silakan apakah ada yang mau menanggapi kelompok Andrea Hirata? Iya, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok Ahmad Tohari ya yang sudah memberikan tanggapan. Nah, tadi Ibu sudah melihat hasil diskusi dari teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa anak-anak sudah mampu memahami dan juga sudah mampu memahami isi dari teks iklan, slogan, dan juga teks poster, serta mampu mempresentasikan isi teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama-sama materi mengenai hari ini. Apakah masih ada yang ingat pengertian dari teks iklan? Iya, silakan kelompok Andrea Hirata memberikan jawabannya. Benar sekali, jadi teks iklan yaitu teks yang berusaha untuk membujuk khalayak atau apa? Ya, berusaha membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu teks poster. Apakah masih ada yang ingat pengertian dari teks poster? Silakan kelompok Ahmad Tohari. Ya, benar sekali. Jadi poster merupakan plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu teks slogan. Apakah masih ada yang ingat? Iya, slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang digunakan sebagai pegangan hidup atau sebagai tuntunan hidup. Jadi sudah benar ya, anak-anak sudah mampu memahami mengenai teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Nah, bagaimana perbedaan dari ketiga teks tersebut? Jadi, yang pertama yaitu teks iklan itu terdiri dari gambar, kata-kata, gerak, dan juga suara. Sementara teks slogan itu terdiri dari kata-kata dan juga suara. Sementara yang terakhir yaitu teks poster terdiri dari gambar dan juga kata-kata. Baik, anak-anak sudah memahami ya dan mampu membedakan unsur-unsur dari ketiga teks tersebut. Nah, hari ini setelah kalian mempelajari, kalian mendiskusikan, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Silakan dikerjakan secara individu selama 10 menit. Baik, Ibu beri waktu kalian selama 10 menit untuk mengerjakan soal mengenai teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Ketua kelas silakan bagikan soalnya. Baik, anak-anak sudah selesai ya mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ketua kelas nanti silakan dikumpulkan ke meja Ibu. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita jargon terlebih dahulu. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak masih semangat ya sampai akhir pembelajaran. Kemudian, apa tugasnya untuk pertemuan selanjutnya? Tugas yang pertama yaitu
Anak-anak silakan mempelajari kembali teks iklan, slogan, dan juga teks poster di rumah. Dan yang kedua yaitu silakan besok untuk membawa alat-alat untuk mewarnai atau menggambar karena besok kita akan memproduksi teks iklan, slogan, dan juga teks poster. Jadi seperti itu ya. Sekian pertemuan pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, tidak ada yang bertanya ya. Oke, Ibu, cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Silakan anak-anak untuk kembali mempelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari yang kita pelajari pada hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.